Saudara, tindak pidana korupsi Gorontalo Outer Ring Road atau GOR yang dalam perhitungan BPKP merugikan negara kurang lebih 43 miliar rupiah hingga kini terus berproses di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Saat ini penyidik sedang mengumpulkan bukti aliran dana yang kemudian akan menentukan kelanjutan kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Haruna, saat menjawab pertanyaan wartawan usai peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-62 di kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Jumat siang 22 Juli 2022. Kajati melalui Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Otto Sompotan menyatakan lanjutan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang pada korupsi GOR hingga kini terus berproses. Menurutnya penyidik kejaksaan terus mendalami dan mencari bukti-bukti aliran dana dalam kasus ini. Bukti yang diperoleh kemudian akan dilakukan gelar kasus untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Jadi yang mengenai TPPU itu seperti yang sudah disampaikan, saat ini kita sedang dalam pengumpulan data dan alat bukti, barang bukti. Nah, nanti kita akan melakukan dinamika kelompok atau gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya terkait TPPU GOR itu. Apakah dapat dinaikkan statusnya atau dihentikan. Gitu. Jadi apakah seperti yang dinyatakan belum menemui? Jadi saat sekarang itu masih dalam pengumpulan karena TPPU itu pembuktiannya itu sedikit berbeda dengan tindak pidana korupsi gitu. Karena dia kan endingnya kalau TPPU. Kalau korupsi itu predikat crime-nya. Diketahui usai putusan Majelis Hakim Tipikor waktu lalu yang memvonis bersalah mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Gorontalo, Asri Wahyuni Banteng, dan 2 orang dari tim appraisal, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo saat itu Rizal Nurul Fitri langsung menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mencari aliran dana dalam kasus GOR ini. Saat itu Rizal Nurul Fitri menyebut telah menemukan fakta baru dalam persidangan tentang adanya peran orang lain pada kasus mega korupsi ini. Ternyata dalam persidangan dari keterangan saksi, surat petunjuk keterangan terdakwa dalam persidangan ada menunjukkan perannya orang lain dalam perkara ini yang akan kami segera tindak lanjuti. Ya, dalam waktu dekat saya akan mengeluarkan surat penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penerimaan uang yang sekarang diterima oleh yang mendapatkan uang pembebasan tanah. Hasil pemeriksaan BPKP itu ada 667 itu SPPF yang dianggap tidak benar dan tidak berhak menerima pembayaran. Saat itu Nurul Fitri menyatakan penyelidikan kembali dengan menggabungkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang disebabkan karena proses hukum yang dilakukan sebelumnya. Penyidik Kejaksaan Tinggi tidak menemukan adanya aliran dana kepada 4 orang yang dijadikan terdakwa yang kemudian menerima putusan dari Majelis Hakim Tipikor. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.